Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan adanya rencana deklarasi dan pelantikan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWILS pada tanggal 27 Juli 2025 di Soneta Rekord Depok, maka kami pengurus Fahmita Mami MPC Jakarta Selatan menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menyayangkan Ketua Umum kami, Bapak Haji Roma Irama, yang telah memfasilitasi dan menjadi tuan rumah pada acara tersebut. 2. Menolak undangan Ketua Umum Fahmita Mami Haji Roma Irama untuk hadir pada acara pelantikan tersebut karena kami menilai PWILS tidak sejalan dengan langkah perjuangan Fahmita Mami yang mewujudkan dan mengedepankan ukhuwah Islamnya, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. 3. Kami berharap insiden di Pemalang, Jawa Tengah antara PWILS dan FPI menjadi pelajaran yang sangat berharga dan tidak terulang di tempat lainnya. Dan kami menolak kebijakan Ketua Umum kami, Bapak Haji Roma Irama, untuk membawa organisasi Fahmita Mami ke arena konflik dengan mendukung PWILS. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Semoga dapat dimaklumi. Jakarta, 26 Juli 2025, Ketua MPC Fahmita Mami Jakarta Selatan, Ibnu Khaldun. Takbir! 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 Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya ada dari ulama, ada dari politisi, ada dari mubalik, ada dari seniman, bertanya kepada saya, Bang Haji, kenapa Bang Haji ikut mendukung PWILS? Mau tahu nggak jawabannya? Udah tahu belum jawabannya? Padahal udah jelas banget di podcast itu, isi dan Roma. Kenapa saya terpanggil untuk mendukung PWILS? Pertama, dari awal, karena PWILS ini satu-satunya organisasi massa, organisasi Islam yang peduli untuk menjaga kehormatan marwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu-satunya organisasi yang peduli untuk di Indonesia ini tidak ada kuburan-kuburan palsu yang akan mengubah sejarah bangsa Indonesia ke depan. Karena PWILS ini satu-satunya organisasi yang peduli menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari rencana hegemoni teman-teman kita para Bahlali yang begitu TSM, terstruktur, sistemik, masif, mau menguasai Indonesia. Ini indikator-indikatornya nggak perlu dijelaskan di sini karena sudah sangat terang benderang sebagaimana terangnya matahari siang hari ini. Itulah yang menyebabkan saya terpanggil oleh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang sungguh menyeru kepada kebenaran, menyeru kepada hal-hal yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Saya terpanggil. Kenapa? Ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kemungkarannya telah jelas. Sebagaimana tadi kita utarakan, berbagai macam kemungkaran dipertontonkan di hadapan umat Islam, di hadapan bangsa Indonesia. Bagaimana khurafat-khurafat yang merendahkan marwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan saya mi'raj, pernah mi'raj ke Sidratul Muntaha, itu sudah merendahkan Rasulullah. Karena hanya Rasulullah SAW yang diizinkan mi'raj ke Sidratul Muntaha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada satu orang mengatakan saya mi'raj ke Sidratul Muntaha,
Jangan banyak-banyak, satu kali saja. Ini sudah menghina Rasulullah SAW, apalagi 70 kali sehari. Sebulan berapa ribu kali. Rendahkan Rasulullah. Kalau ada orang mengatakan, saya bisa memadamkan api neraka, ini menghina Rasulullah SAW, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beraninya mengatakan itu, saya bisa memadamkan neraka. Hinaan terhadap Allah, hinaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemusyrikan yang mereka lakukan. Ada orang mati, kalau ditanya, Man Rabbuka, katakan Habib Abdullah. Man Nabiyuka, Habib Abdullah. Kemusyrikan yang nyata. Kalau Anda punya hajat, punya maksud, pasang saja foto Habib, minta sama Habib. Masya Allah, apakah antum nggak lihat, umat Islam, bangsa Indonesia, kemusyrikan yang mereka ajarkan di tengah-tengah umat Islam. Belum lagi pendawiran. Wallahil azim, banyak pengusaha-pengusaha yang telah tersadarkan dengan adanya PWI. Banyak pengusaha yang tersadarkan dan bicara sama saya. Wallahi, terakhir kemarin ada pengusaha besar bicara sama saya, Bang Haji, sekarang saya hidup tenang. Kenapa? Sejak ada PWI saya tenang hidup, Bang Haji. Sebelumnya Masya Allah, sepanjang tahun Bang Haji saya di rongrong Mbak Alawi. Itu subuh-subuh saya buka pintu rumah, udah kumpul Habib. Saya tanya, kamu dari mana? Dari mana? Ada yang dari Gresik, ada yang dari Cirebon, ada yang Masya Allah. Ada apa? Nah, ada proyeknya, orang minta duit, enggak kecil, 15 juta, 10 juta, 100 juta. Saya mau ngumpet Bang Haji, takut juga, ya Allah, ntar gue kualat dengan ini. Luar biasa dokternya. Saya mau bersembunyi, ya Allah, nanti saya nggak dapat syafaat. Hanya sama Allah juga, Masya Allah, berat jiwa saya. Sampai ada yang begitu. Karena ancaman mereka, ini buat Nabi. Kalau enggak dapat syafaat, enggak masuk surga kalian. Ada lagi yang menyesatkan, walaupun kamu ibadah tunggang-tungging, kalau nggak cinta sama Habib, nggak bakal masuk surga. Walaupun kamu salawat, ribuan salawat, kalau nggak sayang sama Habib, nggak bakal masuk surga. Ini doktrin-doktrin yang menyesatkan. Siapapun umat Islam yang diam, bangsa Indonesia yang diam, Masya Allah. Itu dalam soal akidah, dalam soal dawir-dawir, banyak yang teraniaya, dan demi ada PWI mereka merasa sudah terbebaskan. Alhamdulillah Bang Haji, sekarang kalau mereka datang gosir, ini PWI telah mencerahkan mereka. Nah kemudian bahwa mereka mau menjajah Indonesia, ini pun bukan hoax, terang benderang di media sosial. Apa tujuan membuat kuburan-kuburan palsu? Untuk mengesankan kepada anak cucu kita. Lihat loh, Indonesia ini Mbak Alawi udah ratusan tahun di sini. Yang nyebarin Islam di sini Mbak Alawi, kalau enggak lu masih nambah pohon. Masya Allah, ditelikung itu Wali Songo. Kemudian disimpangkan sejarah NU, disimpangkan sejarah Wali Songo, disimpangkan sejarah Indonesia, pahlawan-pahlawan yang diklaim mereka. Dan pada akhirnya mereka mengatakan, Jawa pintu taring, Indonesia milik Aulia Taring. Siapa yang nggak marah? Kalau punya rasa nasionalisme, siapa yang nggak marah? Tentu marah nggak? Kenapa marah? Mau dijajah. Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman saya namanya. Kenapa? Itu sebabnya saya bersimpati sama perjuangan waris Indonesia. Maka saya katakan PWI ini harus terus diperlebar, harus eksis di tiap kelurahan di Indonesia. Kenapa? Mereka ini sudah berakar di kalangan umat Islam yang tidak mampu mengantisipasi doktrin mereka. Tapi kita ini tengah berjuang fisabilillah. Maka pertama, yakinilah, tanamkan niat yang lurus lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tanamkan itu. Salatku, ibadahku, hidupku, perjuanganku, motivasinya lillahi ta'ala.
Tidak boleh ada tendensi lain selain billahi ta'ala. Yang kedua, luruskan hati kita untuk menjunjung tinggi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Niatkan, tanamkan itu lillahi ta'ala, menjaga marwah kehormatan Rasulullah. Dan caranya bagaimana? Tetap mengacu kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan dalil, dengan ilmu, bil hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Kalau mereka pakai caci maki, kita pakai bahasa cinta. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ini akhlak Nabi. Kita berjuang untuk membela Nabi, maka harus menggunakan akhlak Nabi dalam berjuang. Sungguh telah datang seorang Rasul dari bangsamu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau berat atas penderitaan umatnya. Harithun 'alaikum, ingin kalian umat ini bahagia selamat dunia akhirat. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dengan orang-orang beriman, beliau sangat mencintai, sangat kasih sayang. Kalau kita mau membela Allah dan Rasulnya, maka pola perjuangannya pun harus searah dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa kita mau berjuang? Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim.